Apapun yang kamu berikan, walaupun sedikit, fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Jadi berkah yang pertama adalah berkah dapat ganti. Dan yang mengganti bukan direktur, kepala daerah, presiden, menteri. Yang mengganti adalah Allah. Tentu kalau sudah Allah yang mengganti, air saya kan sudah hilang ya, tapi diganti. Yang ganti siapa? Allah. Percaya sama Allah, itulah iman. Ada orang dapat air minum, disimpan dalam lemari. Ini kenapa nggak diminum? Ya, ini botolnya kenang-kenangan dari Kiai Fulan, dari Habib Fulan, dari Syekh Fulan. Syirik kamu, percaya kepada... Saya nggak percaya magicnya Pak Ustadz, tapi ada kenangan, ada ceritanya. Kalau balasan dari manusia aja kita muliakan, bagaimana dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi barokah apa yang saya dapat? Yang pertama adalah barokah ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Surat Al-Baqarah ayat 261. Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. Apa dia berkah yang kedua? Berkah lipat ganda. Kalau tadi ganti. Kalau ganti itu 1 balas 1, 2 balas 2. Ini sekarang berkah lipat ganda. Lipat gandanya berapa? Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Apakah 700 ini angka nominal? Ternyata 700 itu bukan angka nominal. Tapi 700 itu adalah ungkapan orang Arab untuk menunjukkan makna banyak. Banyak pasukan dia, 700-an. Itu artinya bukan 700, banyak artinya. Apakah batasannya cuma 700? Ayat itu ditutup dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Allah tanpa batas. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah amat sangat luas. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama ketemu orang macam lain, tempat lain, padang lain, belalang lain, lubuk lain, ikannya lain, orang lain ceritanya. Saya sudah ketemu orang-orang baik yang berinfak dari Aceh, Medan, Sumatera Utara, turun ke Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Palembang, Bengkulu, Lampung, nyebrang ke Pulau Jawa, ke Pulau Madura, Sulawesi, Kalimantan, Sabah, Sarawak, Brunei. Mereka orang-orang yang dalam hidupnya pernah mengalami ganti yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya sendiri yang cerita, Ustadz Somad, dia kan Ustadz. Kami yang bukan Ustadz, Pak Ustadz, saya menemukan jamaah yang menemukan ganti yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Belum pernah ada orang sedekah lalu miskin, nggak ada. Orang main judi gila banyak, tapi orang sedekah janji Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi wa at'imut ta'am. Ketika kita memberikan ini, kita sedang at'imut ta'am. Perintah Nabi Muhammad SAW melaksanakan sunnah. Melaksanakan sunnah. Kita ketemu dengan orang pakai topi koboi. Kita ketemu dengan orang pakai anting. Ada sunnah koboi, ada sunnah funk, ada sunnah metal, ada sunnah R&B, ada sunnah jazz. Tapi orang yang bersedekah, dia sedang dapat berkah apa? Berkah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah sunnah. Sunnah itu apa? Kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir
Imam Tabrani. Dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Sakit apapun nama penyakitnya, dawu mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Kita berikan sedekah, setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya. Barokah kesembuhan dengan sedekah. Barokah sembuh. Sembuh. Barokah doa malaikat. Tolong doakan saya Ustadz, tolong doakan Kiai, tolong doakan Habib. Ini mendapat doa malaikat, makhluk yang tidak berdosa. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang berbagi, bersedekah ini berilah dia ganti ya Allah. Malaikat yang mendoakan setiap pagi. Makanya ada sedekah subuh, sedekah pagi. 7. Yang ketujuh ini hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah memadamkan murka Allah. Murka Allah menyala api neraka, dipadamkan dengan sedekah seperti air yang memadam, padam. 8. Tadfa'u mitatassu, menolak mati su'ul khatimah. Kita yang berdoa pagi, petang, siang, malam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Maka orang yang bersedekah, yang memberi, dia mendapatkan berkah. Berkah apa? Selamat matinya dalam keadaan husnul khatimah. Yang ke-9, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti pada saatnya kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada naungan atap pohon kayu, nggak ada, dan kita akan mendapatkan naungan arasy. Siapa yang mendapatkan naungan itu? Yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah. Dalam hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam riwayat lain, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang bernaung di bawah sedekahnya. Mendapatkan berkah bernaung di bawah sedekah. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang tenggelam dengan peluhnya. Kita insyaallah adem ayam tentram, insyaallah. Itu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ke-10. Doa mustajab. Mendapatkan doa mustajab. Tadi doa malaikat. Tadi malaikat yang mendoakan. Ini doa sendiri mustajab. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. 3 orang terjebak. Yang satu berdoa, saya bersedekah. Satu berdoa, saya bersedekah. Lekari ini, dia terkepung dalam gua, terkunci pintu, batu bergelinding menutup pintu gua, dia berdoa, saya bersedekah kepada pembantu saya,
Dia pergi meninggalkan kami, gajinya nggak dia ambil, gajinya saya belikan kambing, kambingnya beranak pinak. Setelah kambingnya banyak, dia datang lagi, saya panggil dia, saya kasih tahu, gaji kamu sudah saya belikan kambing, kambing ini semuanya punya kamu, ambil. Lalu dia ambil. Ya Allah, tolong bukakan pintu ini. Terbuka. Terbuka pintu gua karena sedekah. 11 adalah puncaknya masuk ke dalam surga melalui babus shadaqah. Inilah puncak keindahan ar-rahah fil jannah. Istirahat kita nanti di surga, dan kita mendapatkannya di dalam surga. Ada satu pintu khusus ar-rahah fil jannah, satu pintu namanya babus shadaqah, pintu sedekah. Kita yang memberi, kita yang dapat berkah. Ada kenikmatan ketika menerima. Diajak orang makan, dibelikan baju, dibelikan kendaraan. Ada kenikmatan menerima. Tapi ada kenikmatan memberi. Siapa yang merasakan itu? Yang merasakan itu orang yang hatinya dilembutkan Allah untuk memberi, dan dilembutkan Allah untuk merasakan kebahagiaan saat memberi. Banyak orang kaya tapi tidak merasakan itu. Ada orang tidak Islam sedang kebanjiran, di depan rumahnya ada pembawa acara live TV. Perempuan ini nggak pakai jilbab, acara TV, bahasanya nggak bahasa Inggris, nggak tahu bahasa mana. Lalu kemudian tiba-tiba dari dalam rumah banjir ini datang seorang perempuan tua ngasih pisang kepada si reporter TV yang sedang live itu. Peristiwa itu viral, videonya kemana-mana, selalu lewat di beranda kita. Tengah banjir, kesusahan, susah makan, rumahnya tenggelam, dia masih sempat ngasih pisang. Dan itu bukan konten, memang warga yang tulus, ikhlas, orang kampung sederhana, tapi dia merasakan kebahagiaan kita memberi. Makanya ada buku The Miracle of Giving, The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata memberi itu punya rasa yang luar biasa, dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah merasakannya. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Minum madu itu nikmat. Siapa tahu orang yang pernah minum madu asli. Oh, ternyata enak madu itu ya. Nggak bisa diceritakan. Saya dulu nggak suka minum madu. Kalau diminum asam, kalau diminum sakit di leher, kalau diminum pokoknya nggak enak lah. Sampai akhirnya saya masuk ke hutan, jalan 10 kilo, lalu kemudian pakai pakaian astronot, lalu petani naik ke atas, dia cincang itu sarang madu, lebah, kami nampung pakai kain tipis di bawah, nyangkut semua sarang-sarang rantingnya, tampung pakai air, tampung botol, habis itu saya minum. Enak sekali ternyata madu ini kalau asli. Lalu saya tanya, yang madu yang saya minum selama ini kok itu Pak Ustadz, itu lilitnya itu digiling. Lilitnya digiling karena mau memeras, maka warnanya pun hancur-hancuran, dan di dalamnya ada
anak lebah, induk lebah, lalu kemudian terjadi fermentasi busuk. Itulah yang Ustaz minum, makanya nggak enak. Oh, begitulah lebih kurang rasanya orang yang sudah merasakan kenikmatan bisa memberi, dan dia nggak main hitung-hitung lagi, jor-joran memberi karena dia merasakan nikmat yang luar biasa. Itulah beberapa ayat Quran dan hadis Nabi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator kita. Kita akan lanjut dalam interaktif insyaallah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak banget nih barokah dari sedekah ini ya, Ustaz. Jadi ayo berapa kakak semuanya boleh silakan kalau ingin ada yang ditanyakan kepada Tuan Guru boleh. Wah, ini sudah ada nih yang ingin bertanya. Ini Bunda Triah Mutia dari Cikarang. Boleh silakan open mic-nya Bunda. Kita boleh. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Satu-satunya Ustaz belum sama keluarga. Amin ya rabbal. Maaf Ustaz. Sedekah. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang itu bisa makan dan segala macam. Tetapi ada tetangga saya ya main besar, ya nggak saya makan. Apalagi kalau dalam pengajian beliau selalu pengajian. Dalam pengajian itu beliau memberikan makanan dan kurangnya pun diberikan istilahnya mungkin souvenir ya, sampai ya dibilang beliau itu adalah orang yang murah tangannya gitu, sering bersedekah. Kemudian beliau pergi haji. Setelah pulang pergi haji, beliau wallahu alam Allah balik semua keadaan beliau ini menjadi orang yang banyak tagihan, banyak ya ditagih sana sini, banyak utang dan segala macamnya. Apakah sedekahnya beliau itu bagaimana ya Pak Ustadz ya, sampai mereka akhirnya suami istri ini bercerai, berpisah, dan semua aset, semua harta-hartanya ini habis, sehingga beliau pindah dari lingkungan kami dan bawa alam tak kemasan. Yang tanyakan, kalau seperti itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Jadi kayaknya kok sedih gitu melihat keadaan beliau sekarang. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum la ilaha illallah itu fa'lam, berilmu dulu. Begitu juga dalam semua amal. Sebelum solat, ilmu solat dulu. Sebelum puasa, ilmu puasa dulu. Fikih puasa. Sebelum sedekah, ilmu sedekah dulu. Ilmu sedekah dulu. Karena dikhawatirkan orang bersedekah supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dinilai orang, lalu kemudian berhutang. Setelah itu, mau tidak mau, suka tidak suka, dia terbebani terus. Dia akan berhutang terus, sementara tidak ada pembayarnya.
Makanya dalam Al-Quran dikatakan, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan engkau letakkan tanganmu di atas tengkukmu. Jangan letakkan tangan di atas tengkuk, maksudnya bakhil, pelit. Wala tabsutha kullal basti, tapi jangan pula sampai jor-joran, sampai habis. Itu juga tidak dibenarkan. Maka belajar fikih sedekah, ngaji, mana pokok yang tidak boleh dibagi, mana yang mesti dibagi, kondisi kapan kita tidak boleh berutang. Utang itu dibagi dua. Satu, utang yurja adauhu, utang yang wajib, yang kira-kira ada pembayarnya. Misalnya kita punya kebun sawit, nanti kalau panen 10 hari lagi bisa kita bayar, itu boleh berutang. Saya mau buat acara santunan anak yatim, tapi sawah saya panennya 6 bulan lagi, saya pinjam ya, boleh. Tapi kalau dia berutang, pas ditanya apa pembayarnya, saya serahkan pada Allah, itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi saya menduga, dugaan saya, tidak mengerti tentang ilmu sedekah. Akhirnya terjebak kepada, apalagi sekarang sosial media. Bersedekah pekan ini, dipoto orang, di-share orang, dipuji orang. Mau tidak mau tertuntut, mesti buat lagi pekan depan, mesti buat lagi. Akhirnya ngutang, datang tagihan. Maka ini tidak benar. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan mereka infakkan, qulil afwa, katakanlah lebih dari kebutuhan. Nah, jadi tentang kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, pendidikan, sekolah anak, kebutuhan pakaian istri anak. Jangan sampai meninggalkan yang wajib demi melaksanakan yang sunat. Ini tidak benar secara fikih aulawiyat. Aulawiyat adalah fikih prioritas. Nah, maka ngaji. Insya Allah kalau ngaji, yang salah itu bukan kalau terjadi kekeliruan, yang salah itu bukan Islamnya, bukan Qurannya, bukan hadisnya, tapi orangnya yang salah. Kesalahan bukan pada obatnya, tapi salah pada cara makannya. Kesalahan bukan pada resepnya, tapi salah baca resepnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti itu bisa dibilang dari cara seseorang untuk melihat sedekah itu seperti apa ya, Guru, seperti itu. Ada fikihnya, belajar fikih, fikih sedekah.